Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Andar. Kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan lingkungan hidup. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya. Saya harap semuanya sehat semuanya dan masih tetap semangat belajar daring. Kali ini pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu bab 5, lingkungan kelas yang kondusif, mewujudkan perilaku ramah lingkungan. Lingkungan kelas merupakan komponen utama dari sebuah sekolah. Maka terciptanya lingkungan kelas yang kondusif itu juga dapat membuat siswa menjadi lebih nyaman untuk belajar. Lingkungan kelas itu meliputi apa saja anak-anak? Bisa papan tulis, meja, kursi, kemudian dinding kelas, kemudian perabot kelas, itu merupakan lingkungan kelas. Dalam lingkungan yang menyenangkan, siswa akan senang belajar sehingga hasil belajar akan meningkat. Sekarang, bagaimana cara mengatur lingkungan kelas agar menjadi tempat yang kondusif bagi siswa? Antara lain, yang pertama yaitu pengaturan ruang kelas. Di sini, ruang kelas harus memiliki jendela dan ventilasi yang cukup, sehingga akan terjadi pergantian udara secara bebas. Kemudian, meja, kursi guru diletakkan di tempat yang baik, maka guru dapat memandang ke seluruh ruangan kelas. Kemudian lagi, meja kursi siswa juga harus ditata agar tidak berdesak-desakan dan jumlahnya harus disesuaikan dengan jumlah siswa. Sekarang yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Kelas harus selalu dijaga kebersihannya oleh semua warga kelas. Pembagian petugas piket ini yang utama, dapat melatih siswa bertanggung jawab atas kebersihan kelasnya. Sekarang yang ketiga, menyediakan tempat sampah di luar kelas. Membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, maka dapat menciptakan lingkungan kelas menjadi lebih nyaman. Disediakan tong sampah ini, maka diharapkan siswa harus membuang sampah pada tempatnya, dan sampah ini harus sudah dipilah, yaitu berupa sampah kering dan sampah basah. Kemudian yang keempat, pengaturan dinding kelas. Mengatur dinding kelas dapat dilakukan dengan menempelkan hasil karya siswa. Hal ini maka dapat menciptakan percaya diri pada siswa karena hasil karyanya dipajang atau produk hasil kerja siswa dipajang di kelas. Sekarang yang kelima, adanya perubahan formasi tempat duduk siswa. Formasi di sini yaitu berupa letak meja dan kursi siswa perlu diubah-ubah, paling tidak setiap 2 hari sekali. Perubahan formasi meja dan kursi siswa ini akan mempengaruhi pola interaksi baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dan siswa lainnya. Maka siswa tidak akan merasa bosan berada di kelas. Yang keenam, tempat atau sudut baca atau perpustakaan kelas. Sudut baca atau perpustakaan di sini maka diharapkan siswa lebih aktif dalam membaca. Yang ketujuh yaitu menghindari kebisingan. Hal ini merupakan permasalahan yang dihadapi sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Untuk mengurangi kebisingan, biasanya menanam tanaman pohon-pohon pelindung yang berada di lingkungan sekolah. Sekarang yang kedelapan, disediakan tempat bersosialisasi. Di sini sekolah bukan hanya berfungsi sebagai tempat belajar berbagai mata pelajaran, melainkan juga berfungsi sebagai tempat bersosialisasi. Sekolah perlu menyediakan tempat-tempat seperti tempat duduk-duduk. Sekarang yang kesembilan, interaksi siswa dengan guru dan siswa dengan siswa lainnya. Sekolah perlu mengembangkan interaksi yang nyaman baik antara guru dan siswa maupun antara siswa dan siswa lainnya.
Lalu yang ke-10, membuat aturan, tata tertib, dan etika yang disepakati oleh semua siswa. Aturan yang dibuat secara demokratis ini menjadi bagian yang mengikat dan memberi keuntungan kepada semua warga kelas. Lalu yang ke-11, kenyamanan kelas sebagai tanggung jawab bersama. Misalkan seminggu sekali siswa merancang dan mengatur ruang kelas. Kemudian pada hari Sabtu sebelum pulang sekolah diadakan yaitu piket kelas. Tingkat keberhasilan pembelajaran dapat ditentukan oleh kondisi yang terbangun selama pembelajaran. Jika kondisi kelas kondusif, efektif, bersih, rapi, dan indah, maka tingkat keberhasilan siswa akan makin tinggi. Demi tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman untuk belajar di kelas, perlu sekali dilakukan tindakan yang bersifat mengajak kesadaran kita untuk menjaga kebersihan. Nah, tindakan-tindakan apa saja? Di antaranya yaitu yang pertama, siswa diharapkan mempunyai kesadaran dari hati nuraninya sendiri untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, petugas piket harus membersihkan kelas dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, sesama siswa saling mengingatkan untuk misalkan membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan mengenai piket yang berada di kelas. Kemudian yang keempat, perlu dicatat pada buku pelanggaran yang disediakan di kelas jika ada siswa yang telah melanggar peraturan. Yang kelima, memberikan sanksi yang sudah disepakati bagi siswa yang melakukan pelanggaran, terutama siswa yang membuang sampah sembarangan. Maka dari sini, maka terciptalah lingkungan yang bersih, kemudian kondusif, yang berada di kelas tersebut. Cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini mengenai lingkungan kelas yang kondusif, mewujudkan perilaku yang ramah lingkungan. Diharap semuanya bisa melakukan. Dan jangan lupa semangat belajar daring, jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.